wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dito Rahmawati Dewi dengan NIM 2020-31045. Di sini saya perwakilan dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang sistem informasi perilaku cyberloving dan cyberbullying. Kemudian di sini ada nama anggota kelompok kami. Yang pertama ada Dito Rahmawati Dewi, saya sendiri dengan NIM 2020-31045. Kemudian ada Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 2020-31014. Kemudian ada Pekananda Wiono Putri dengan NIM 2020-31025. Kemudian ada Alicia Jana dengan NIM 2020-31031. Dan kemudian ada Muhammad Rehan Ria Arwino dengan NIM 2020-3100349. Oke, di sini kita akan membedakan dari dua materi, yaitu ada cyberloving dan cyberbullying. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Amelia Intan Kumalasari dengan NIM 2020-31014. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Yang pertama ada cyberloving. Next. Nah, mula-mula kita harus mengetahui pengertian dari cyberloving itu apa. Nah, Blanchard dan Henley pada tahun 2007 berpendapat bahwa cyberloving adalah penggunaan pribadi dari email dan internet ketika berada di kantor. Karyawan dengan sengaja menjelajah dunia maya untuk kepentingan pribadi seperti membaca berita, mengakses forum-forum pertemanan, dan lainnya yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan. Anugrah dan Margareta pada tahun 2013, kegiatan tersebut merupakan pemborosan waktu di tempat kerja. Namun banyak sekali karyawan yang melakukan cyberloving dengan berkedok melakukan pekerjaan utamanya. Dan ungkapan dari Blanchard dan Henley pada tahun 2008. Nah, dampak buruknya tuh dari cyberloving itu terdiri dari pertama, pengguna internet pada mahasiswa dapat berdampak negatif. Salah satunya cyberloving yang tindakan individu yang menggunakan akses internet dan lembaganya selama jam kuliah berlangsung. Nah, kan kalau jam kuliah berlangsung kan seharusnya waktunya belajar, namun oleh mahasiswa digunakan untuk mencari akses-akses untuk beritanya, kemudian bermain game, untuk kepentingan pribadinya, dan aktivitas-aktivitas internet lainnya yang tidak berhubungan dengan pelajaran. Kemudian yang kedua ada aktivitas cyberloving yang memiliki dampak buruk. Bagi dampak buruk bagi karyawan, dampak negatif tersebut seperti menurunkan produktivitas karyawan, menurunkan kedisiplinan, pelanggaran kerahasiaan perusahaan, dan kehilangan reputasi. Kemudian, atau privasi pribadi perusahaan dan meningkatkan biaya bandit. Next. Nah, next selanjutnya tuh ada aspek-aspek dari cyberloving menurut Blanchard dan Henley dilihat dari intensitas perilakunya. Yang pertama ada minor cyberloving adalah skala perilaku karyawan yang menggunakan akses internet, perusahaan maupun milik pribadi yang digunakan untuk kepentingan pribadi pada saat jam kerja, misalnya smartphone, iPad, atau laptop. Dan yang kedua ada serious cyberloving. Nah, serious cyberloving ini merupakan bentuk perilaku dari tipe pegawai yang terlibat dalam pemakaian internet yang lebih berbahaya karena bersifat melanggar intensitas berpotensi ilegal seperti mengakses judi online, mengelola situs milik pribadi, serta membuka situs web yang mengandung pornografi. Kemudian akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kesempatannya. Saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi cyberloving. Yang pertama ada faktor individual. Faktor individual atau atribut individual yang mempengaruhi perilaku
cyberloving antara lain adalah persepsi, sikap terhadap cyberloving, penggunaan internet umum, personal traits, kebiasaan dan kecanduan internet, faktor demografi, niat untuk terlibat di cyberloving, norma sosial, kode etik personal tentang penggunaan internet. Lalu yang kedua ada faktor organisasi. Faktor organisasi juga dapat mempengaruhi perilaku cyberloving pegawai seperti pembatasan penggunaan internet. Hasil yang diharapkan dukung manajerial, pandangan rekan kerja terhadap norma loving, sikap kerja pegawai, dan karakteristik pekerjaan yang dilakukan. Lalu yang ketiga ada faktor situasional. Perilaku menyimpang internet biasanya terjadi ketika pegawai memiliki akses terhadap internet di tempat kerja, sehingga hal ini mempengaruhi oleh faktor situasional memediasi perilaku ini. Salah satu faktor situasional adalah kedekatan jarak atau seperti jarak ruang pegawai dengan atasan. Kedekatan jarak dengan atasan di kantor secara tidak langsung akan mempengaruhi cyberloving. Hal ini tergantung pada persepsi pegawai mengenai kontrol instansi terhadap perilakunya, termasuk ada atau tidaknya sanksi dan peraturan instansi. Apa sih dampak negatifnya? Aktivitas cyberloving di tempat kerja dapat memecahkan fokus kognitif karyawan sehingga membutuhkan waktu dan energi untuk kembali fokus pada pekerjaannya. Hal ini dapat meningkatkan peluang kesalahan kerja. Aktivitas cyberloving juga dapat menyebabkan berkurangnya engagement di tempat kerja karena karyawan tidak berinteraksi dan membangun hubungan dengan sesama rekan kerja selama waktu luangnya. Cyberloving juga dianggap dapat menurunkan kinerja dan produktivitas perusahaan dan bertentangan dengan etik kerja yang membahayakan bagi organisasi. Christopher Walker melaporkan bahwa karyawan beralih dari pekerjaan mereka ke email pribadi, jaring sosial, dan browsing selama beberapa jam di tempat kerja. Selanjutnya, 6 dari 10 karyawan mengakui bahwa mereka tidak dapat memiliki hari kerja tanpa memeriksa sosial media. Facebook adalah penyerap waktu terbesar. Fenomena ini dapat menyebabkan kerugian bisnis sebesar 85 miliar US dollar setahun melalui waktu kerja yang hilang. Apa sih dampak positifnya? Aktivitas cyberloving juga dapat membantu karyawan untuk mengurangi tingkat stres dan kejenuhan akibat dari kelelahan kerja. Ketika maksud karyawan adalah untuk melepaskan diri dari praktik rutin dan melepaskan kecemasan, maka aktivitas cyberloving menjadi bentuk perilaku konstruktif. Karyawan membutuhkan waktu untuk menyegarkan kembali energi mereka. Ketika karyawan merasa bahagia dan semangat, mereka dapat bekerja maksimal yang mengarahkan pada kinerja yang lebih baik. Tetapi disarankan agar karyawan tidak boleh menghabiskan banyak waktu untuk aktivitas cyberloving. Melalui aktivitas cyberloving, karyawan bisa mendapatkan wawasan atau ide inovatif untuk mendukung pekerjaannya. Selain itu, cyberloving dapat berfungsi sebagai mainan kantor untuk mengurangi tingkat stres kerja dan menginspirasi kreativitas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Megananda Wiano Putri dengan NIM 2020-310265. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan apa itu cyberbullying. Cyberbullying adalah segala bentuk kekerasan yang dialami anak atau remaja yang dilakukan teman seusia mereka melalui internet. Cyberbullying yaitu bisa terjadi di mana seseorang anak remaja itu diejek, dihina, diintimidasi, atau dipermalukan oleh anak atau remaja lainnya melalui media internet, teknologi digital, ataupun telepon seluler. Aspek-aspek dalam cyberbullying, yang pertama ada flaming. Flaming itu merupakan perilaku yang berupa mengirim pesan teks dengan kata-kata kasar dan frontal. Perlakuan ini biasanya dilakukan dalam chat grup di media sosial seperti mengirimkan gambar-gambar yang dimaksudkan untuk menghina orang yang dituju.
Yang kedua, harassment. Harassment itu merupakan perilaku mengirim pesan-pesan dengan kata-kata tidak sopan yang ditujukan kepada seseorang yang berupa gangguan yang dikirimkan melalui email, SMS, maupun pesan teks di jejaring sosial secara terus-menerus. Harassment ini merupakan hasil dari tindakan flaming dalam jangka panjang. Harassment melakukan dengan saling berbalas pesan atau bisa disebut perang teks. Yang ketiga, denigration. Denigration ini merupakan perilaku mengumbar keburukan seseorang di internet dengan maksud merusak reputasi nama baik orang yang dituju. Seperti seseorang yang mengirimkan gambar-gambar seseorang 14 yang sudah diubah sebelumnya menjadi sensual agar korban diolok-olok dan mendapat penilaian buruk dari orang lainnya. Yang keempat ada impersonation. Impersonation itu merupakan perilaku berpura-pura menjadi orang lain dan mengirimkan pesan-pesan atau status yang tidak baik. Yang kelima ada outing and trickery. Outing itu merupakan perilaku menyebarkan rahasia orang lain atau foto-foto milik orang lain. Sedangkan trickery merupakan perilaku membujuk orang dengan tipu daya agar mendapatkan rahasia atau foto pribadi orang tersebut. Exclusion merupakan perilaku dengan sengaja dan dengan kejam mengeluarkan seseorang dari grup online. Lalu yang selanjutnya ada cyberstalking. Cyberstalking ini merupakan perilaku berulang kali mengirimkan ancaman membahayakan atau pesan-pesan yang mengintimidasi dengan menggunakan komunikasi elektronik. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Anisha Putri dengan NIM 2020310311 akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Saya akan menjelaskan tentang yang pertama, ada faktor-faktor yang mempengaruhi cyberbullying. Ada dua faktor yang mempengaruhi cyberbullying. Yang pertama, bullying tradisional. Penelitian dilakukan oleh Ribble tahun 2009 menunjukkan adanya keterkaitan antara bullying dalam kehidupan nyata dengan cyberscape. Hanya 3,69% anak dari seluruh sampel pernah menjadi pelaku dari cyberbullying. Dari 77 sampel yang diteliti, terdapat 63 sampel atau 81,81% yang melaporkan bahwa mereka juga menjadi bullies dalam kehidupan nyata. Sedangkan di Indonesia tak jarang korban dari cyberbullying ini adalah juga sebagai pelaku dari cyberbullying. Seperti hasil penelitian yang dilakukan oleh Rahayu tahun 2012, sebanyak 32% siswa pernah menjadi pelaku dari cyberbullying. Dan sarana yang paling banyak digunakan adalah jejaring sosial. Peristiwa bullying yang terjadi di kehidupan nyata memiliki pengaruh besar untuk menjadi pelaku dari cyberbullies atau pelaku cyberbullying. Penelitian sebelumnya menjelaskan bahwa pelaku 17 bullying di kehidupan nyata dapat dengan mudah untuk menjadi pelaku bullying di dunia maya. Yang kedua ada karakteristik kepribadian. Karakteristik kepribadian anak yang menjadi pelaku dari bullying yang dikemukakan oleh Kamodeka dan Goossens Pratiwi tahun 2011 adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki kepribadian yang dominan dan senang melakukan kekerasan. Yang kedua, cenderung temperamen, impulsif, dan mudah frustasi. Yang ketiga, memiliki sikap positif tentang kekerasan dibandingkan dengan anak lainnya. Yang keempat, tidak taat aturan. Yang kelima, terlihat kuat dan sedikit memiliki rasa empati pada korban yang mereka bully di dunia maya. Yang keenam, sering bersikap agresif pada orang dewasa. Yang ketujuh, pandai mencari alasan pada situasi sulit. Yang terakhir, terlibat dalam agresi proaktif atau seperti agresi yang disengaja untuk mendapatkan tujuan tertentu, dan agresi reaktif atau seperti reaksi defensif atau bertahan ketika diprovokasi. Slide selanjutnya yaitu dampak dari cyberbullying. Yang pertama, dipermalukan. Yang kedua, stres dan depresi. Yang ketiga, kehilangan kepercayaan diri. Yang keempat, paranoid. Yang kelima,